Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberi rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh dengan ampunan. Dan tidak terasa bulan Ramadan sudah detik-detik penghujung dan segera akan meninggalkan kita semua. Namun semoga kita semua masih diberikan nikmat umur panjang sehingga dipertemukan kembali dengan bulan yang selalu dinanti-nantikan ini. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat dan para pemirsa dimanapun berada yang berbahagia, melanjutkan pembahasan tentang maqasidus syariah yang kemarin, yaitu hifdzul aqli, menjaga akal. Di mana akal adalah sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 190 hingga 191 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ayat ini menjelaskan tentang penggunaan akal. Yang pertama, penciptaannya langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akal digunakan untuk selalu mengingat Allah dalam kondisi apapun. Baik dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, ataupun dalam kondisi berbaring. Dan nafas yang kita keluarkan dan yang kita hirup semuanya digunakan untuk berzikir dan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Serta akal digunakan juga untuk bertafakur, berpikir bahwasanya semua yang Allah ciptakan itu mempunyai manfaat dan juga hikmah tersendiri. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu hanya untuk permainan saja. Maka dari itu, ini adalah wujud penghargaan Islam atas penggunaan akal. Maqasidus syariah yang selanjutnya yaitu hifdzun nasli, menjaga keturunan, memperbaiki keturunan. Di sini kita bisa melakukan dengan cara memilih pasangan yang sesuai dengan syariat, yang sepadan ataupun seimbang. Karena salah
dalam pernikahan yaitu lahirnya generasi penerus yang diharapkan akan bisa berkontribusi lebih baik dalam segala hal daripada yang kita lakukan. Di sini ada trik dan juga tip untuk mencari calon istri. Seperti sabda Nabi Agung Muhammad SAW, "Tungkahul mar'atu li arba'in." Nikahilah wanita karena 4 hal. Yang pertama, limaliha, karena hartanya. Jadi dilihat ya, wanita tersebut berharta ataupun tidak, tapi di sini masih bisa dipertimbangkan karena harta masih bisa dicari bersama-sama. Misalnya kok wanita tersebut tidak berharta. Selanjutnya, wali hasabiha, karena keturunannya. Jadi dilihat wanita tersebut dari keturunan yang baik-baik ataupun yang tidak. Misalnya kok bukan dari keturunan yang baik, kok kita itu siap menjadi suri tauladan, siap mendidik untuk lebih baik, kaskan. Yang ketiga yaitu wali jamaliha, perempuan dinikahi karena cantiknya. Jadi misalnya kok dilihat tidak cantik, tapi kan cantik itu relatif ya. Kadang-kadang kita melihat perempuan itu dilihat biasa saja menurut kita, tapi menurut orang lain cantik banget gitu kan ya. Jadi itu relatif lah. Kalau misalnya kok menurut kita kurang cantik, yang penting titik poin utamanya adalah cantik hatinya. Dan yang keempat yaitu wali diniha, menikahi perempuan karena agamanya. Karena agamanya di sini yaitu perempuan yang pintar dalam hal agamanya, pintar dalam hal duniawinya juga. Karena wali diniha fadfar bidzatiddin taribat siadak. Ketika kita pernikahannya dengan wanita yang bisa menjaga agamanya, insya Allah pernikahan tersebut akan dilimpahi dengan keberkahan. Nah, maka dari itu berbahagialah bagi para kaum laki-laki, bagi para kaum Adam yang mendapatkan istri kok 4-4-nya ini bisa didapatkan. Hartanya, keturunannya bagus, parasnya cantik, hatinya cantik, orangnya pintar dalam hal agamanya, pintar dalam hal duniawinya. Fix harus bersyukur dan harus selalu dijaga dengan baik. Akan tetapi jika tidak bisa mendapatkan keempat-empatnya, paling tidak cantik hatinya dan agamanya terjaga. Karena kalau yang pintar agamanya, pintar dalam hal duniawinya juga, calon istri itu kan akan menjadi calon ibu. Sedangkan ibu itu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama bagi anaknya. Ketika kita akan memberikan sesuatu yang pertama kepada anaknya, pasti pinginnya memberikan sesuatu yang kualitasnya VIP, yang bonafit pokoknya. Seperti itu. Nah, semoga kita semua termasuk orang yang beruntung, yang dipertemukan, diperjodohkan dengan pasangan yang memenuhi kriteria yang tadi sudah saya sebutkan. Namun jikalau tidak sesempurna itu, paling tidak mempunyai pasangan yang bisa selalu mengingatkan kita untuk memperbaiki ibadah kita, sehingga kita bisa bersama-sama di dunia dan di jannahnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adapun maqasidus syariah yang selanjutnya yaitu hifdzul mal, menjaga harta. Menjaga harta dan memastikan harta yang kita punya itu adalah harta yang bersumber dari sesuatu yang halal, bukan bersumber dari sesuatu yang haram. Serta memastikan harta kita itu didapatkannya dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
yang dimakan itu halal. Janganlah kalian memakan harta yang bukan milik kalian. Dan jangan pula menukar yang baik dengan yang buruk. Serta jangan pula mencampur harta kalian dengan harta milik orang lain. Karena sesungguhnya perbuatan tersebut adalah dosa besar. Nah, saya juga mengingatkan kepada seluruh yang mempunyai harta, ketika harta kita itu sudah berlebih, apalagi sudah mencapai nisab, jangan lupa dizakati, jangan lupa bersedekah. Kiranya demikian pembahasan tentang maqasidus syariah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.